Assalamualaikum, sahabat Oto. Sebelum kehadiran Yaris, PT Toyota Astra Motor diketahui lebih dulu memperkenalkan Toyota Starlet Capsule pada tahun 1991 hingga tahun 1998. Mobil ini merupakan salah satu cikal bakal city car hatchback di tanah air. Perlu Anda ketahui, Starlet Capsule untuk pasar lokal sendiri ditawarkan dengan dua kode bodi, yaitu EP80 dan EP81, di mana EP80 menunjukkan untuk varian 1.0L dan EP81 untuk pilihan 1.3L. Mengenai pilihannya, StarCap sendiri hadir dengan beberapa tipe, di antaranya 1.0XL, 1.3 SE, 1.3 SE Limited, dan 1.3 SEG. Meski sudah cukup berumur sebagai hatchback kompak, eksistensi Starlet Capsule hingga kini masih bisa dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kalangan muda hingga orang tua yang mempunyai keinginan meminang mobil ini, baik sekedar ingin bernostalgia maupun sebagai kendaraan hobi. Di sisi lain, Starlet Capsule sendiri diketahui memiliki tampilan unik untuk sebuah kendaraan mungil dekade 90-an dengan desain yang timeless. Sebagai informasi, untuk harga bekas Toyota Starlet Capsule saat ini, ditawarkan dengan harga yang beragam. Mulai dari 30 jutaan rupiah, untuk kondisi bahan, serta 70 jutaan rupiah, dengan keadaan yang segar. Bagi Anda yang berminat membelinya, ketahuilah terlebih dahulu, kelebihan dan kekurangannya berikut ini. Kelebihan yang pertama yaitu, tampilan yang tak lekang oleh zaman. Starlet Capsule memiliki bentuk unik, serta desain yang timeless. Pada bagian fascianya sendiri, diketahui menggunakan grill berbentuk horizontal, yang dinamis serta reflektor kaca di lampu utama, dengan bentuk membulat, yang membuatnya terlihat bersih dan tidak mudah menguning. Bumper depannya sendiri, selain terlihat dinamis, juga terkesan atraktif. Untuk varian Turbo Look, pada bagian bonetnya, terdapat lekukan di tengahnya, yang menyuguhkan nuansa sporty. Menengok sisi samping mobil ini, Anda bisa menemukan tampilan yang stylish dan proper, dengan tambahan side molding, serta spion yang membulat. Seperti beberapa mobil keluaran 2000-an ke atas, pada bagian buritannya, disematkan stop lamp yang dinamis, dan seolah terhubung di kedua sisinya, berkat adanya garnish model memanjang di tengahnya. Bagian bumper belakang mobil ini juga dibuat stylish dan sporty, menyesuaikan bentuk keseluruhan yang dimiliki. Begitupun tampilan dalamnya, mobil ini terlihat modern, dengan disematkannya jam digital di tengah, dashboard membulat, tombol pengaturan pada center cluster yang ergonomis, serta adanya power window, dan electric mirror, untuk varian SE Limited, dan SEG. Kelebihan yang kedua yaitu, gesit dan lincah berkat mesin yang bertenaga. Beberapa pemilik meyakini, bahwa Toyota Starlet Capsule terasa gesit dan lincah ketika dikendarai di kota-kota besar. Dimensinya sendiri memiliki panjang 3.720 mm, lebar 1.754 mm, dan tinggi 1.380 mm. Untuk wheelbase-nya, tercatat 2.300 mm. Faktor lain yang membuatnya lincah adalah jantung pacu yang digunakan. StarCap dengan mesin berkode 1E1.0L 4 silinder segaris, 12 valve SOHC karburator tersebut, meraih tenaga 57 PS, pada 6000 rpm, dengan torsi 102 Nm pada 3500 rpm. Sedangkan varian 1.3L dengan kode mesin 2E, menggunakan 4 silinder segaris, 12 valve SOHC karburator, yang mampu melecutkan tenaga 84 PS, pada 6000 rpm, serta torsi maksimal 98 Nm, pada 3600 rpm. Kelebihan yang ketiga yaitu, kondisi sehat, konsumsi BBM-nya, terbilang cukup efisien. Untuk penggunaan dalam kota, diketahui mobil ini, mampu menempuh jarak hingga 11 km per liter. Sedangkan ketika digunakan keluar kota, konsumsi BBM-nya, dapat mencatatkan angka 15 km per liter. Kelebihan yang keempat yaitu, perawatan yang mudah, serta ketersediaan spare part yang masih melimpah. Anda tak perlu khawatir,
akan kesulitan mendapatkan suku cadang mobil ini. Pasalnya, untuk ketersediaan spare part Starlet Capsule, hingga saat ini masih mudah ditemukan di seluruh penjuru Nusantara. Karenanya, Starlet Capsule memiliki beberapa persamaan, dengan soluna untuk bagian kaki-kaki, dan sistem pengereman. Bicara jantung pacu, spare part yang digunakan mempunyai substitusi, dengan Corolla EX Saloon, maupun Corolla SE Limited, varian 1.3L. Bukan cuma itu saja, harga spare part yang dijajakan juga terbilang cukup terjangkau. Kelebihan yang kelima yaitu harga bekas stabil. Seperti yang diketahui, Toyota Starlet Capsule dari tahun ke tahun memiliki harga bekas yang stabil. Terlebih, statusnya yang kini sedang naik daun membuat harga bekasnya semakin melambung tinggi. Adapun kekurangan-kekurangan Toyota Starlet Capsule adalah sebagai berikut. Kekurangan yang pertama yaitu, tidak tersedia transmisi otomatis. Toyota Starlet yang ada di Indonesia, memiliki status CBU Jepang. Khusus untuk pasar lokal, mobil ini hanya ditawarkan pilihan transmisi manual 5 percepatan saja. Padahal untuk city car sendiri, pada umumnya, lebih cocok menggunakan transmisi otomatis. Kekurangan yang kedua yaitu, air hujan sering masuk ke pintu bagian pengemudi. Sebagian besar pemilik Toyota Starlet Capsule memiliki masalah di bagian pintu pengemudinya. Hal tersebut dikarenakan air hujan atau air yang digunakan untuk mencuci mobil kerap kali masuk ke bagian dalam pintu melalui celah lis kaca atau lubang kunci. Secara terus-menerus, hal ini tentunya dapat mengakibatkan korosi pada plat besi bagian dalam, kerusakan dinamo power window, serta lapuknya papan door trim. Kekurangan yang ketiga yaitu, masih memakai platina. Toyota Starlet Capsule lansiran tahun 1991 sampai tahun 1992, diketahui masih menggunakan platina, untuk memperoleh percikan api pada ruang bakar. Sebelum memutuskan melakukan perjalanan jauh, menggunakan mobil ini, sebaiknya Anda mengecek kondisi platina terlebih dahulu. Apabila ditemukan kondisi platina yang kurang baik, tentunya pengapian yang dihasilkan menuju ruang bakar menjadi tidak maksimal. Jika sudah begitu, mobil akan terasa seperti tersendat-sendat. Kekurangan yang keempat yaitu, Toyota Starlet Capsule lemah di bagian kaki-kaki. Menggunakan penggerak roda depan, Toyota Starlet Capsule memiliki kelemahan di sektor kaki-kaki bagian depan. Beberapa pemilik mobil ini kerap kali mendengar dan merasakan suara gluduk pada bagian roda depannya. Hal ini dikarenakan karet busing di swing arm sudah mulai getas, karet ball joint pecah, serta karet tie rod yang jebol karena sudah termakan usia. Kekurangan yang kelima yaitu volume bagasi yang kecil. Sebagai hatchback kompak, Starlet Capsule pada awalnya secara khusus diciptakan untuk menemani seluruh kegiatan sehari-hari di kota besar. Maka dari itu, kapasitas bagasi yang dimilikinya tidak terlalu besar. Kekurangan yang keenam yaitu, menggunakan timing belt. Toyota Starlet, diketahui masih menggunakan timing belt untuk dapat menggerakkan crankshaft, dengan camshaft secara selaras. Penggunaan timing belt pada Starlet, harus melakukan pergantian setiap 40.000 km, hingga 100.000 km. Jika lupa melakukan pergantian, gejala yang umumnya terjadi adalah, timing belt putus ketika mobil sedang digunakan. Bila itu terjadi, mesin mobil biasanya akan mati seketika, akibat piston yang bertabrakan dengan klep. Untuk setiap penggantian timing belt, Anda harus menyiapkan biaya, berkisar Rp300.000 sampai Rp500.000. Kekurangan yang ketujuh yaitu, harus sering melakukan tune-up. Menggunakan teknologi karburator, pengguna Toyota Starlet Capsule, tentunya harus sering kali melakukan tune-up, paling tidak, 4 bulan sekali. Hal ini wajib dilakukan untuk mendapatkan performa yang maksimal, serta irit dalam penggunaan bahan bakar. Selain itu, Anda juga diharuskan mengecek filter bensinnya. Jika ditemukan adanya kotoran, tentunya akan mempengaruhi suplai bensin ke karburator. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat.